masa begal. Bagaimana kita menjaga dan memelihara keluarga kita, anak-anak kita. Kenakalan remaja begal. Kenakalan remaja sibuk dengan judi, game-game online. Bagaimana sikap kita terhadap anak-anak kita yang sedemikian? Kita menjaganya. Jangan kita salahkan kepada pemerintah. Jangan kita salahkan dulu kepada penguasa. Tetapi yang pertama sekali yang diperintahkan oleh Allah adalah kita dan keluarga kita, tanggung jawab daripada kita. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Guru kita bersama, Tunku Imam Syekh Masjid yang kita muliakan, remaja masjid, para alim ulama, tungku-tungku seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman kepada Nabi, wa azzaruh, dan orang-orang yang memuliakan Nabi. Pertama, orang beriman kepada Nabi walaupun kita tidak pernah melihatnya, tidak pernah berjumpa dengannya, tetapi kita sudah beriman kepada Nabi, meyakini seyakin-yakinnya bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah yang wajib kita imani. Sifat-sifat yang wajib padanya ada empat yang mustahil, pula juga satu yang jaiz. Sudah kita beriman kepada Nabi. Wa azzaruh, yang kedua kita mau memuliakannya Nabi. Memuliakan Nabi diantaranya kita mau memperingati lahirnya. Secara akal, logika, tidak mau kita ingati bila kita tidak mau memuliakannya. Dengan kita memuliakannya, salah satu perkara itu sebagai bukti kita memuliakannya. Orang yang mau memuliakannya Nabi, wa azzaruh, kata Allah, wa nasaruh, yang ketiga, menolong Nabi di dalam peperangan dan perjuangan, memperjuangkan agama Islam. Kemudian kata Allah, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Yang keempat, orang-orang yang mau mengikuti Al-Quran yang diturunkan pada Nabi. Jawabannya, ulaika humul muflihun, kata Allah.
Semua mereka itu mendapat kemenangan di dunia sampai di akhirat. Orang beriman kepada Nabi, orang memuliakannya Nabi, orang yang menolong Nabi di dalam peperangan dan perjuangan Islam, dan orang-orang yang mau mengikuti Al-Quran yang diturunkan pada Nabi untuk mencapai kemenangan dunia dan akhirat. Ini yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mengikuti kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Pertama, kita mengetahuinya Al-Quran adalah kitab suci yang paling mulia di antara kitab-kitab suci Allah. Kitab suci yang diturunkan pada Nabi Musa. Beli mengharamkan riba, kita mau mengamalkan. Tidak mau kita melakukan riba karena itu diharamkan. Allah memerintahkan kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada neraka. Kalian ibadah, keluarga kalian pun jaga untuk melakukan ibadah. Menjaga daripada api neraka. Apalagi ini masa begal. Bagaimana kita menjaga dan memelihara keluarga kita, anak-anak kita. Kenakalan remaja begal. Kenakalan remaja sibuk dengan judi, game-game online. Bagaimana sikap kita terhadap anak-anak kita yang sedemikian? Kita menjaganya. Jangan kita salahkan kepada pemerintah. Jangan kita salahkan dulu kepada penguasa. Tetapi yang pertama sekali yang diperintahkan oleh Allah adalah kita dan keluarga kita, tanggung jawab daripada kita. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan yang artinya kita nanti akan ditanyai, yang pertama ditanyai kita adalah tentang salat kita. Bagaimana salatmu? Yang kedua, setelah salat langsung Allah menanyakan kepada kita, bagaimana keluarga kalian? Bagaimana keluargamu? Tanggung jawab kalian terhadap istri kalian, terhadap anak-anak kalian. Ini perintah Allah. Ini mau kita mengamalkan, itu isi dalam Al-Quran. Mendapat kemenangan bagi kita di dunia sampai di akhirat. Mengamalkan pula kita untuk mau mengikuti sunnah Nabi, perintah Nabi. Kalau tidak langsung diperintahkan oleh Allah, ada perintah melalui Rasul kita. Seperti talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Itu sangat penting. Rohnya Islam itu ilmu. Maka kita mau mengamalkan perintah Nabi bagi kita sebagai umatnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, kata Nabi, itu adalah fardhu'in. Arti fardhu'in, wajib setiap orang Islam baligh dan berakal. Kita orang Islam baligh, kita sudah sampai umur, berakal, kita bukan orang gila. Wajib bagi kita, tidak boleh kita mewakili kepada yang lain. Setiap orang Islam baligh dan berakal wajib menuntut ilmu, kata Nabi. Ilmu apa di situ yang dimaksud? Diterjemah oleh salah seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, dalam kitab Sirus Salikin. Ilmu yang dimaksud dalam hadis ini adalah 3 ilmu. Ilmu fardhu'in. Pertama, ilmu tauhid. Yang kedua, fiqh. Yang ketiga, tasawuf. Sejauh mana
Sampai di mana terlepas fardhu'in tauhid. Sampai kita mengetahui, memahami betul-betul sifat-sifat Allah sehingga dapat membedakan dengan makhluk. Maka oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengumpulkan sifat-sifat sekian banyak, diringkaskan sifat. Cuma wajib kita mengenalnya 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz, yang berhubungan sifat itu dengan Allah. Karena kalau itu sudah kita pahami, ini sudah betul-betul kita dapat membedakan zat Allah yang mulia dengan selain daripada Allah. Dapat kita membedakan dengan makhluk. Ini sudah bisa, sudah terlepas fardhu'in tauhid. Sedangkan untuk mengetahui dalil-dalilnya, melawan daripada syubhat, melawan orang-orang yang tidak mau percaya, tidak mau beriman kepada Allah, mengenal dalil ini hukumnya fardu kifayah. Fardu'in dulu. Terlepas fardu'in tauhid adalah mengenal betul-betul, memahami betul-betul sifat-sifat Allah sehingga kita bisa membedakan Allah dengan makhluk. Maka wajib kita menuntut ilmu fardu'in tauhid. Yang kedua, wajib bagi kita orang Islam sampai umur dan tidak gila memahami betul-betul ilmu fiqh. Sejauh mana kita memahaminya? Sampai di mana kita harus dan wajib mengetahui ilmu fiqh? Sampai kita mengetahui ibadah yang wajib dan menjaga syarat-syarat ibadat itu, rukun-rukun ibadat tersebut dan yang dapat membatalkannya. Contoh ibadat yang wajib kita ketahui, ibadat salat 5 waktu. Kita ketahui ini ibadat salat 5 waktu, sembahyang 5 waktu ini adalah wajib. Kemudian kita wajib mengetahuinya. Syarat-syarat sah salat. Menutupi aurat. Bagaimana yang dimaksud dengan aurat? Bagaimana cara menutupinya? Cara menjaganya? Kemudian suci daripada hadas besar, hadas kecil. Suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Karena ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Ini akan kita ketahui benar-benar, akan dapat kita membedakan mana-mana najis yang dimaafkan, tidak dimaafkan melalui ilmu fiqh. Maka wajib mengetahui ilmu fiqh. Ini syarat. Kemudian kita memahami rukun-rukun untuk sah ibadat ini. Ibadat salat rukun-rukunnya terbagi lagi. Ada 3. Rukun qalbi, dalam hati, cuma niat takbir. Cuma niat dalam takbiratul ihram. Kemudian rukun fi'li, melakukan. Bagaimana sujud yang sah, bagaimana rukuk, bagaimana i'tidal, bagaimana duduk, dan lain sebagainya. Ini rukun fi'li. Kemudian rukun qauli, ucapan dengan lidah. Maka tidak sah, tidak ada rukun qaulinya. Misalnya orang bertakbiratul ihram, jangankan keluar suara dengan lidah, ada juga orang yang tidak terbuka mulut sama sekali. Bertakbir tidak terbuka mulut sama sekali. Dirapatkan 2 bibirnya bertakbir. Bagaimana keluar rukun qaulinya? Ini pun harus kita mengerti benar-benar dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu fiqh. Bacaan Fatihah juga demikian. Sampai kedengaran di telinga sendiri kita. Ini baru keluar rukun qaulinya.
baca salam yang pertama, baca tasyahud, baca salawat pada tahiyat akhir. Ini rukun qaulinya, benar-benar dipahami. Kemudian selanjutnya dalam fikih ini ada yang dapat membatalkan ibadat. Contoh tadi yang dapat membatalkan salat. Ini pun benar-benar kita ketahui. Karena sudah kita menjaga syarat, menjaga rukun, jangan sampai kita melakukan hal yang dapat membatalkan. Gerakan 3 kali berturut-turut. Kebanyakan kita tidak menjaganya waktu iktidal. Bergerak 2 tangan kita lebih daripada 3 gerakan berturut-turut. Kalau 2 tangan bergerak, 2 gerakan berturut-turut pun sudah batal salat. Karena 2 tangan, 2 gerakan. 2 kali gerakan tangan, 2 tangan ini menjadi 4 berturut-turut. Dapat membatalkan salat. Ini gerakan-gerakan yang besar. Dicontohkan lagi dalam pelajaran ilmu fiqh. Bertakbiratul ihram 2 tangan. Kemudian seiring pula dengan 1 gerakan kepala. Ini juga membatalkan salat. Maka kita berilmu benar-benar untuk dapat menjaga ibadat kita, lebih-lebih ibadat fardhu'in. Menuntut ilmu fiqh fardhu'in. Sejauh itu kita memahaminya, alhamdulillah ini sudah terlepas fardhu'in atau fiqh. Yang ketiga, fardhu'in tasawuf. Fardhu'in tasawuf mensucikan hati. Karena hati ini melakukan ibadah kepada Allah, hati ini juga bisa berbuat maksiat kepada Allah. Hati yang menjadi ibadat bagaimana? Hati yang menjadi ibadat ikhlas di dalam melakukan ibadah. Ikhlas itu bukan ucapan. Ikhlas itu bukan dari gerakan tubuh. Ikhlas itu dalam hati. Khusyuk dalam hati juga. Berbaik sangka terhadap saudara-saudara kita dalam hati juga ibadat. Sebalik daripadanya dalam hati ada juga maksiat, dosa. Bahkan ada dosa hati yang paling kita takutkan dapat merusakkan ibadah-ibadah yang lain. Contoh dosa hati hasud. Dengki, iri, hasud. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Dengki, kata Nabi, dapat menghancurkan ibadat-ibadat yang lain. Seperti dihancurkan, dihanguskan oleh api akan kayu kering. Semua akan musnah dan cepat. Itu dibakar oleh api akan kayu kering. Begitu pula ibadat-ibadat yang banyak kita melakukannya. Jika ada dengki dalam hati ini, rusak ibadat kita semuanya. Dengki dalam hati. Oh, berarti kita sudah ada dengki. Kalau sudah ada dengki, kita mengetahuinya ini dengki, maka kita menghapuskan. Bagaimana menghilangkannya? Dengki ini tidak senang melihat saudara kita yang mempunyai kesenangan atau kebahagiaan. Bahkan sebaliknya kita senang kepada saudara kita yang lagi hancur, yang lagi susah. Ini dengki. Iri sama, termasuk dalam hasud. Kemudian ria dalam hati juga, menampakkan ibadat pada orang lain. Ibadat nampak sendiri enggak apa-apa, tapi ada maksud dalam hati menampakkan kepada manusia yang lain. Ria, dosa hati. Kemudian ujub dosa hati juga. Ujub ini adalah menyembunyikan ibadat, tidak menampakkan pada orang lain, tapi dengan menyembunyikan ibadat dia merasa bangga. Bangga dalam ibadat kesunyian. Cuma aku yang sanggup menyembunyikan ibadah. Merasa bangga dia. Ujub. Takabur lagi. Takabur. Apalagi ini lagi kondisi mengatakan dirinya yang lebih baik daripada orang lain.
yang lain tidak betul. Selama dia menjabat, apa yang dibuatnya? Lihat yang aku buat dan ini sebagainya. Dia membanggakan diri pada orang lain dan dia meremehkan, menghinakan orang lain. Takabur dalam hatinya, bukan dalam ucapannya. Karena takabur itu adalah termasuk dosa hati. Semua ini kita dapat, kita mengetahuinya. Ibadat dalam hati, dosa dalam hati melalui ilmu tasawuf, fardhu in tasawuf. 3 ilmu yang dituntutkan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu 3 ilmu tersebut: tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau ini sudah benar-benar kita memahaminya, baru terlepas fardhu in kita. Kalau ini belum kita memahaminya, maka haram hukumnya melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, kecuali untuk melakukan, menyibukkan diri kita menuntut ilmu fardhu in tersebut. Mudah-mudahan kita semua dapat menjaganya, dapat diberikan oleh Allah hidayah kepada kita, kemenangan kepada kita di dunia sampai di akhirat, sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Orang yang beriman kepada Nabi, orang yang mau memuliakan Nabi, orang yang menolong Nabi, perjuangan Islam, juga orang yang mau mengikuti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada Nabi. Mudah-mudahan kita akan mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alimil wahhab, subhanahu wa ta'ala, wa huwal karimut tawwab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul karim.
اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأولادنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمعلمينا ولمتعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر.